Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, halo teman-teman di rumah dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini bareng aku, Alisa, dan tentunya sama Kak Kinaris dalam Halo. podcast perdana kita. Kali ini kita tidak sendirian karena kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif di kalangan Kuartiranting Prosari. Please welcome Kak Izul. Halo Kak Izul. Lepas ya, nggak apa-apa ya, Bro. Iya. Lepas. Kak Ahmad Nuzul. Iya. Biasanya dipanggil Kak Izul. Gimana nih kabarnya Kak Izul? Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini Kak Izul sibuknya ngapain aja ya? Sibuk apa ya? Sibuk di rumah ya kan, PPKM nggak boleh kemana-mana Iya, nih. iya. Harus membatasi mobilitas. Ya mungkin di rumah sama apa ya, ada sedikit pekerjaan di desa, bantu penanggulangan COVID Iya. gitu sih. Mantap. Oke, Kak Izul ini adalah salah satu staf Kuaran Purwosari. Betul. Ya. Jadi untuk teman-teman, kenapa mungkin ada yang belum tahu Kak Izul? Kak Izul ini kenapa jadi narasumber kami hari ini? Karena Kak Izul ini menurut kami sangat menginspirasi. Ya. Kenapa? Karena Kak Izul ini masih muda, sudah menjadi staf Kuaran, terus pengalaman pramukanya juga banyak, mungkin sedikit atau banyak bisa menginspirasi kita dan teman-teman yang ada di amin, rumah. insyaallah. Jadi untuk Kak Izul sejak kapan aktif di Pramuka, Kak? Kalau boleh tahu. Aktif di Pramuka itu sejak kecil sih, sejak SD. Wow. Tepatnya umur berapa ya? Tahun 2006 itu aku umur berapa ya? 2006, aku 2006 itu masih aku kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Di Persami. Jadi waktu itu SD ku ngadain Persami. Salah satu beberapa regu itu kan butuh anggota atau Iya. regunya anggotanya sedikit sehingga ngajak orang-orang atau anak-anak yang nggak ikut pramuka. Jadi aku ikut di situ, diajak temenku gitu. Diajak berarti dalam tanda kutip awal dari Kak Izul terjun ke Pramuka itu karena dipaksa mungkin ya. Terpaksa. Enggak juga sih, kalau terpaksanya enggak. Memang sebelum kegiatan itu sebenarnya aku sudah tertarik ke pramuka. Iya. Lihat pramuka kok kayaknya seru. Keren. Ya. Tapi jujur waktu itu aku ngeliat pramuka itu dari dua hal sih sebenarnya. Banyak yel-yelnya Ya. sama banyak permainannya. Namanya anak kecil ya, jadi ya pikirannya cuman itu, tertariknya karena gitu aja tertarik. Jadi sebenarnya sudah tertarik, sudah pengen ikut, kok kebetulan mau ngadakan Persami, diajak temenku, aku ikut gitu. Itu waktu penggalang ya. Enggak, Siaga. ya bisa SD dibilang siaga. sudah penggalang Sudah sih, karena penggalang. nggak ada Usia penggalang. di Usia SD ku dulu penggalang. Nggak ada siaga. ada siaganya, langsung dianggap penggalang. Berarti itu dari kelas 4 SD sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun, Kak? Wah, berapa tahun? 2006. 2006 sekarang 2021. Iya. Sekitar 15 tahun berarti ya? Wow. Seumuran 12 saya, tahun. Kak ya. Masa 15 tahun? Iya dong. Enggak, bercanda. Kayak berapa? 50. Ya. Terus selama 15 tahun itu mungkin ada prestasi yang diraih oleh Kak Izul. Prestasi. Pencapaian yang udah dicapai gitu Em, selama 15 tahun. Kalau pencapaian Kayak gimana ya? event-event, Oh, mungkin event-event. event-event yang sudah di barangkali salah satunya saya pernah ikut, kalau dulu ngawali kayak pencapaian event gitu, LT sih, LT lomba tingkat menggalang, ya. tingkat 2 dan tingkat 3.
cuman sampai LT3. Kemudian Penggalang SMP itu sempat ikut yang namanya Jambore Nasional. Terus di Penegak ikut apa namanya Raimuna Daerah sekitar tahun Raimuna Daerah itu sekitar tahun 2013. Kalau Jamnasnya 2011. Udah itu sih yang sekiranya bisa dibanggakan. Kalau boleh tahu, Selebihnya Jamnas gimana? yang 2011 itu di mana Kak ya? Jamnas 2011 di Palembang dulu. Oh, tepatnya sebenarnya di Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogi nyebutnya, di Sumatera Selatan. Tapi ada subcampnya, jadi kemahnya dibagi dua nih sebenarnya, Ya. di Kabupaten Ogi sama di Kota Palembang. Oh, ada Yang dua. utama yang di Ya. Kabupaten Ogi, yang kedua di Kota Palembang itu tadi. Mungkin ini teman-teman yang di rumah mungkin rata-rata penegak kan ya. Ya. Mungkin di penegak itu Kak Izul kan pernah ikut Raimuna Daerah. daerah. Raida. Terus apa lagi Kak? Penegak? Ya. Ya, Ya Raida doang sih. Raida, cuma Raida. Terus di penegak itu yang apa ya? Kayak yang Pencapaian di penegak mungkin organisasinya gitu. ada yang gitu, Kak. dibanggakan di Pangkalan gitu. Ya. Di Pangkalan. Ya. Di Pangkalannya alhamdulillah dulu sempat jabat sebagai Dewan Ambalan di tahun pertama, Dewan Ambalan. Kemudian di tahun kedua diamanahi jadi Ketua Dewan Ambalan, jadi Pradana. Wow. Keren. Mantap. Mantap. Kak Lisa pernah jadi apa? Jadi apa ya? Terus ada susah senengnya Kak di penegak terutama. Susah senengnya di penegak. Ya. Susahnya ya ngatur organisasi itu sih ya, kayak ngatur ambalannya. Kita kan di penegak dititik beratkan untuk mengatur ambalannya ya. Ya. Kalau kita minim kegiatan sebagai peserta kayak di Penggalang, ya itu susahnya ya ngatur anggota, kemudian gimana untuk nyapai tujuan kita, ngatur kegiatan, terus ngatur keuangannya. Kalau misalnya mau ngadain kegiatan, uangnya dari mana, terus juga tentang perizinan di sekolah. Ya itu sih, ada beberapa hal yang di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita, sehingga ya kita harus lebih kerja keras lagi buat cari solusinya itu. Kalau untuk yang senengnya Senengnya pengalaman, pasti banyak pengalaman hidup yang bisa didapatkan di dunia penegak. Ya. Terus kita juga punya banyak relasi, banyak teman. Terus soal pengalaman tadi, kita jadi punya pengalaman mengelola organisasi, mengelola ambalan, mengelola orang gitu. Terus senangnya apa lagi? Ya bisa ikut kegiatan kayak Raimuna gitu, kemah-kemah. Terus kalau kita penempuan SKU, penempuan Bantara Laksana, kalau kita sudah dapat Bantara Laksana pasti ada satu kebanggaan tersendiri yang bisa kita rasakan. Ya. Karena ya tujuan di pramuka kan itu kita mencapai tanda kecakapan tertentu gitu. kalau ini kan kalau saya pribadi kan perizinan ke orang tua itu kan susah Kak. Maksudnya kan waktu penegak itu lebih banyak kegiatan padat, terus kemah-kemah kan banyak. Ya. Sering keluar rumah. Kalau mungkin Kak Izul dulu waktu awal-awal penegak kan banyak kegiatan itu Kak. Izinnya ke orang tua itu gimana sih? Untuk saya, Iya. Ya. kalau saya alhamdulillah nggak ada hambatan dan resistensi dari orang tua sih soal perizinan, terutama karena dari kecil tadi udah ikut pramuka, jadi udah tahu tinggal izin besok kemah
ikut pramuka ini gini gini gini, ya udah langsung diizinkan. Jadi orang tua juga mendukung gitu Kak ya. Orang tua juga mendukung. Mungkin juga karena faktor saya laki-laki ya, jadi gak terlalu khawatir ya. Iya. Orang tua mungkin punya pikiran, oh laki-laki bisa jaga diri sendiri, sehingga dan mereka juga memahami bahwa pramuka itu adalah kegiatan yang positif buat kaum muda. Jadi ya udah mendukung dan nggak pernah tuh dilarang-larang ikut ini ikut itu, dilarang-larang nggak pernah. Itu kan mungkin dari pandangan orang tuanya Kak Izul ya. Tapi banyak orang tua di luar sana yang menganggap kalau anaknya ikut pramuka itu cuma main-main aja gitu Kak. Jadi menurut kacamata Kak Izul itu bagaimana cara kayak merubah meyakinkan mindset orang gitu? tua bahwa kalau pramuka itu ada loh kegiatan, ada manfaatnya loh di masyarakat Iya, gitu. sangat banyak padahal manfaatnya di masyarakat. Ya itu sih juga jadi salah satu perenungan saya di dunia kepramukaan gitu ya. Karena memang faktanya buat orang-orang yang nggak begitu paham tentang pramuka, melihatnya pramuka ini ya cuma kegiatan, ya udah cuma sekedar ekstrakurikuler yang kegiatannya cuma tepuk-tepuk dan main-main gitu aja. Terus banyak menyita waktu belajar, pandangannya mereka ya, banyak menyita waktu di rumah, banyak menyita waktu belajar. Padahal sebenarnya kita di pramuka itu juga belajar gitu loh kan. Di pramuka kita belajar yang mana pelajaran itu nggak kita dapatkan di bangku sekolah, nggak kita dapatkan di rumah. Kayak seperti gimana kita bangun relasi dengan teman, terus kerja sama tim, kecakapan-kecakapan yang sudah tertera di SKU, TKU, kecakapan hidup, terus pembinaan watak dan karakter, itu kan sebenarnya banyak kita dapatkan di pramuka yang itu nggak kita dapatkan di bangku sekolah dan sedikit kita dapatkan di rumah gitu. Jadi sebenarnya ikut pramuka itu juga jadi sesuatu yang bisa membangun karakter dan kecakapan hidup kita selain di rumah dan di sekolah. Terus pramuka itu juga pendidikan kan, pendidikan kepramukaan, sehingga sebenarnya pramuka itu tidak sesederhana yang dipikirkan orang, nggak sesederhana yang dilihat orang, bahwa pramuka itu sebenarnya adalah pendidikan informal yang nggak kalah pentingnya dengan pendidikan formal di bangku sekolah gitu. Jadi itu yang juga sebenarnya saya ingin saya ingin share ke orang-orang yang awam tentang pramuka, bahwa pramuka itu semenarik ini, sepenting ini, dan sepositif ini loh. Nggak seperti yang dibayangkan selama ini gitu. Ya karena mindset orang-orang tentang pramuka itu kalau yang saya alami pribadi itu pramuka ngapain sih kok cuma tepuk-tepuk kemah, gak guna gitu kan. Padahal kalau saya pribadi kalau waktu ada kerja bakti di kampung itu aktif gitu kan. Karena menurut saya itu cuma gini, di pramuka juga diajarkan cara bermasyarakat kan gitu. Jadi menurut saya itu ilmu kepramukaan itu lebih ke arah ke masyarakat kan. Nah benar-benar sebenarnya memang seperti itu ya. Salah satu tujuannya juga kita dididik untuk siap terjun di masyarakat ketika nanti kita sudah dewasa. Ya seharusnya itu yang harus dipahami orang-orang sih, untuk lebih mendukung kegiatan pendidikan kepramukaan ya. Ya itu mungkin selama ini dampak positif yang kita dapatkan di pramuka kurang kita tunjukkan ke masyarakat atau ke orang tua. Jadi orang tua itu susah memahami. Mungkin kadang mulai apa sih teko pramukaan gitu. Capek. Sampai rumah tidur. Ya mungkin itu PR-nya kita buat lebih menunjukkan bahwa pramuka itu sepositif ini gitu loh. Ayo kita tunjukkan bareng-bareng ke masyarakat luas. Terus sekarang Kak Izul kan menjabat sebagai staf Kuaran. Apa sih Kak staf Kuaran? Staf Kuaran itu adalah satu posisi di Kuartir Ranting yang tugasnya mendukung kegiatan operasional Kuaran, mendukung administrasi Kuaran, perencanaan Kuaran,
kemudian juga memberikan pelayanan staff kepada andalan-andalan ranting. Itu. Selama pandemi ini terus kan kegiatan itu libur, PPKM, PPKM, sekolah tidak- libur. sekolah libur, Iya, nggak ada kegiatan, aduh. nggak ada Sedih ya? bersami, Iya, sedih. Kangen. Pramuka juga pasti libur gitu kan Pramuka ya. juga libur. Terus kan ada momen-momen kangen di Pramuka gitu. Rindu Rindu kegiatan. kegiatan, Waduh, kalau ditanya kangen apa enggak? rindu tindu di tenda. Kalau ditanya kangen apa enggak, ya kangen banget lah. Kita udah berapa? Hampir 2 tahun ya enggak 2 kegiatan tahun. ya. Ya, Hampir. 2 tahun enggak kegiatan. Ya kalau kegiatan terakhir kita kemah, kalau bukan kemah berarti lebih lama lagi kita Iya. enggak berkemah gitu. Ya kangen banget lah. Apalagi saya juga sekarang bina gugus depan kan. di mana Jadi, Kak kalau boleh tahu? Di SDN Martopuro 1 dan di SDN Tejowangi 1. Ya kangennya nggak cuma kegiatan aja, tapi ya kangennya ketemu adik-adik yang Iya. saya bina. Mereka memberikan energi tersendiri buat saya untuk terus tumbuh gitu. Jadi makin semangat gitu Kak ya. Makin semangat. Terus kan persami itu kan bukan cuma sekedar persami bagi yang mungkin sudah lulus sekolah, itu kan bukan cuma persami Kak, mungkin juga sebagai ajang reuni gitu. Iya, ketemu teman Ayo, yang ketemu lama, teman yang lama. sesama pembina. Sesama pembina, Ya, terus saya juga merasakan sharing itu sih. ilmu, cari adik-adik yang baru. Ayo. Buaya Jadi ini. apa? Berbicara mengenai perkemahan nih Kak, Mm-mm. mungkin ada yang disuka atau dibenci dari perkemahan itu sendiri Kak Ada Izul? yang disuka dan dibenci. Dari Yang perkemahan. disuka di perkemahan nih. Iya. Yang disuka di perkemahan. Hal-hal di perkemahan. Kebersamaannya Yang sih. disuka, Kebersamaannya dengan teman-teman. Apalagi waktu malam, waktu api unggun dan setelah selesai api unggun kan kita banyak ngobrolnya di situ Iya. sama teman-teman. Curhat. Banyak curhat, yang ngalamin curhat. Curhat. Terus apa ya itu ya sharing pengalaman, terus keluh kesah masing-masing diceritakan. Wah, seperti ini ya. Terus kita juga bisa ambil pelajaran dari situ. Ya kebersamaan itulah, dan semangat kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai seorang pemuda gitu ya, dan gimana caranya memajukan Pramuka, memajukan Indonesia ini gimana gitu. Kalau sedihnya di hari terakhir, karena di hari terakhir itu kita menyadari kita harus berpisah. Gak mau pisah gitu, udah nyaman gitu ya. Gak mau pisah. Sebenarnya nggak mau, cuman waktu dan keadaan Iya. memaksa kita untuk berpisah. Masa kemah tiap hari? Kemah. Harus pulang dong. Kalau saya kan api unggun itu suka, tapi selesai api unggun saya nggak suka Kak. Kenapa Kak? Karena kalau ini untuk cowok ya mungkin ya, mungkin teman-teman di rumah juga mengalami ini, yang cowok yang waktu kemah. Kan waktu api unggun panas, Ya. Hah? keringet keluar dong. Kan kalau cowok itu mesti di tenda itu baju pramukanya seragam atasan, itu kan mesti dibuka, pakai kaos dalam kan keringetnya bau gak enak loh Kak. Apalagi Wah. di tenda pengap gitu. Jadi Gitu ya? itu mungkin alasan kenapa kalau di waktu apa bersami cowok itu mesti banyak yang keluar gitu Kak. Itu menurut saya. Itu terlalu dekat mungkin kamu ke api unggunnya, Mungkin dan api unggunnya terlalu besar, api unggunnya terlalu besar. seperti rindumu kepadanya. itu Iya. kan. Terlalu antusias gitu Kak ya. Terus kalau pagi itu waktu bangun tidur itu Kak yang nggak suka saya. Kenapa? Kenapa? Karena kan mesti kalau cowok itu kan bawa gitar gitu Kak. Hmm. Pagi itu mesti main gitar. Kan ini ada cerita ya. Ini Saya- sama-sama minum ya, nggak apa ya? Silakan. Iya. Monggo. Waktu pagi teman-teman itu sudah main gitar, ada yang masih tidur. Waktu Iya. bangun langsung ikut nyanyi kan, bau mulutnya monjok, Itu ya, belum sikat Parfum gigi ya. masuk gigi, Kemarin belum makan umur. pohon bakar. Oh, Jagung bakar. Jagung bakar. Bau. bau. Terus selama tadi kurang lebih 15 tahun ya di Pramuka. Itu Ah. sebenarnya apa sih Lama Kak ya, yang dicari? 15 tahun. Ya, 15 tahun loh Kak. Wow. 15 tahun.
Biasanya Sangat lama. yang ditanya tuh orang berkarir di perusahaan ini 15 tahun, berapa tahun 15 tahun ini. Uangnya udah banyak. Berkarir di pramuka. Pramuka 15 tahun. Kalau bekerja itu uangnya udah banyak itu Kak. Wow. Sebenarnya apa sih yang dicari tuh Kak dari 15 tahun di pramuka itu? Yang dicari. Iya. Apa ya? Sebenarnya dari awal kan ikut pramuka itu karena tertarik, enggak bukan karena tujuan tertentu. Sampai sekarang pun enggak kepikiran di pramuka itu cari apa. Hanya karena pramuka itu pendidikan karakter, kecakapan hidup dan bela negara. Ya itu tujuannya 3 tadi ya. Jadi hal-hal itu yang terus memotivasi saya untuk terus di pramuka gitu. Selain itu di pramuka juga saya banyak dapat beberapa hal yang positif Ya. seperti pengalaman mengelola organisasi, relasi dengan teman, punya banyak teman akhirnya. Kemudian gimana cara menghadapi orang banyak, berbicara di depan umum, hal-hal seperti itu yang tadi saya katakan tidak kita dapatkan di bangku sekolah, itu kita dapatkan di pramuka. Dan mungkin juga organisasi-organisasi lain juga memberikan itu kepada anggotanya. Nah, kebetulan saya di gerakan pramuka, ya itu memberikan saya kecakapan hidup dan karakter tadi sehingga saya bisa jadi seperti ini gitu. Berarti Kak Izul ini kurang lebih sama seperti saya Kak. Wah, gimana tuh? Iya, karena kalau saya pribadi kalau ditanya apa sih yang dicari di dalam kepramukaan, saya jawab saya nggak tahu Kak. Karena kalau saya mencari jawaban atas pertanyaan itu, nanti kalau udah ketemu, udah Berhenti. Berhenti. Gitu ya. Tujuan kita di pramuka udah tercapai gitu ya. Iya. Iya, bener sih. nggak bener, tahu, bener. seneng aja, Seneng aja. Seneng ya, aja. Nyaman Kak ya? nyaman. Oke, sekarang kita udah ngobrol-ngobrol cerita pengalaman Kak Izul semasa itu 15 tahun di pramuka yang sangat lama itu ya. Sekarang kita masuk ini di sesi fitnah atau fakta nih. Wah. Jadi kita punya beberapa pertanyaan, nanti Kak Izul bisa jawab. Pilihannya ada 2, cuma Kayak fitnah Fanny atau Rose fakta. ini. Oh, iya dong. Alisa Rose. Ada sama Ironis. Kursi panas ini Kursi kan. panas, wow. Iya. Jadi jawabannya ada 2, fitnah atau fakta. Dijawab aja Kak sejujur-jujurnya gitu. Jadi Oke, Kak Izul, fitnah atau fakta, pramuka itu isinya cuma main-main aja. Fitnah. Nah, kenapa kok fitnah Kak? Karena seperti yang kita bahas tadi, nggak hanya main-main, nggak hanya seru-seruan, di sana juga ada unsur pendidikannya, banyak hal-hal positif dan apa ya, sesuatu yang bisa membuat kita terus tumbuh dan berkembang. Terus juga hal-hal non teknis kayak kita punya relasi banyak, terus bisa melatih ngomong di depan umum. Nah, itu jadi nggak cuma seru-seruan itu hanya media yang dipakai atau cara yang dipakai untuk membuat pramuka itu lebih disukai dan lebih cair. Iya, Sebenarnya tujuan utamanya kan pendidikan itu sendiri. Iya. karena memang terlihat pramuka itu pendidikan, cuma dikemasnya dengan main-main. Nah, Jadi pendidikannya itu sebenarnya terselubung. terselubung. Tapi Betul, kita betul. dapatnya banyak gitu. Dapatnya banyak. Benar. Lanjut yang kedua, fitnah atau fakta anak pramuka itu jarang mandi di perkemahan. Wah, fakta kalau itu. Fakta yang tidak Fakta yang terbantahkan. tidak bisa dipungkiri. Kak Izul mengalami, Kak Ginaris mengalami, mengalami. saya pun mengalami. Bahkan cewek pun ya. Nah, jarang iya mandi. dong. Perkemahannya 3 hari, mandinya sekali gitu. Ya mau gimana lagi, kita dibatasi waktu ya. Iya, Dibatasi terlalu waktu, kadang juga dibatasi air. tayamum jadinya kan. Kadang di perkemahan juga minim air. Minum air, gosok gigi sama cuci muka itu udah bersyukur loh. Udah bersyukur. Alhamdulillah sekali Kak ya. Surga itu, surga. Surga itu, insyaallah. Insyaallah. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta kalau bumi perkemahan itu bikin baper? Fakta kayaknya. Kayaknya Fakta, punya fakta. pengalaman ini Kak Izul. Gimana Kak? Namanya Kok semakin dalam ini.
Apa nih pengalaman maksudnya? Pengalaman Oh, baper baper tadi gitu Iya, ya, baper. di Sampai- bumi perkemahan. Pernah di bumi perkemahan. Pernah. Gimana? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Banyak kayaknya. Kak Izul ini Berapa kali ya? idaman para wanita sepertinya. Pendiam, lugu, Wah, pinter. pinter, Berprestasi. berprestasi. Amin. Semoga kalian juga gitu. Amin. Berapa kalinya nggak inget, cuman beberapa kali. Terlalu banyak sampai nggak ingat. Iya. Baperi mungkin ya. Ya, buaya ini. Astagfirullah. Masa muda itu memang wow, biarlah jadi masa lalu lah. Ya raja di masa lalu. Mungkin bumi perkemahan itu penangkaran buaya mungkin. Gitu ya, Mungkin. penangkaran buaya. Wow. Gimana? Yang Jangan dirasakan salah, ini. salah nangkap ini. Buaya loh yang bicara ini. Ini yang bicara adalah buaya. Ini mantan buaya. Karena nggak tahu kenapa oleh-oleh yang paling penting dari kema itu mesti kenalan. Karena saya Oleh-oleh yang juga, harus Iya. diperoleh itu. saya sebagai cewek juga mengalami. Jadi sepertinya memang pramuka itu penangkaran buaya. Tapi ya gimana, kadang kita dapat tugas dari pembina. Iya. Kamu di perkemahan ini harus mengenal setidaknya 10 Iya. orang baru ya. Kita bikin catatan namanya siapa, terus dari mana, nomor HP bahkan kadang gitu ya. Iya. Itu sih Tapi ujung-ujungnya nanti bukan salah bunda mengandung ya. iya. Dikasih tugas kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak. Sekarang kan ini udah masuk di bulan Agustus ya. Sebentar lagi kita akan tiba di hari peringatan Pramuka ke-60. Kayak 60 ya? Iya. Wow, 60 tahun. Sudah tua. Apa nih pesan Kak Izul buat pramuka-pramuka di luar sana biar tetap semangat walaupun di masa pandemi ini? Kak? Iya, Pesan ke kakak. Untuk adik-adik sekalian, peserta didik pramuka, sudah 60 tahun gerakan pramuka ini berjalan atau berdiri. Ayo terus kita kembangkan gerakan pramuka supaya bisa mencapai tujuannya, yaitu memberikan pendidikan karakter, sifat bela negara dan kecakapan hidup bagi pemuda-pemudi di Indonesia. Jangan pernah menyerah, terus berkreasi, terus berinovasi meskipun di era pandemi. Semoga tidak patah semangat dan tetap punya ide-ide cemerlang. Misalnya seperti sekarang ini kita podcast, kita merambah dunia media sosial. Kalian juga bisa lakukan itu. Dan 60 tahun itu waktu yang sudah lama bagi pramuka. Jadi seharusnya pramuka ini bisa berkontribusi banyak bagi negara. Kalian jadilah bagian dari itu. Saya kira cukup. Mungkin ada dari Kak Alisa. Jadi selama pandemi ini ya, dari yang saya tangkap dari Kak Izul tadi, kita harus tetap berkarya dan kita harus tetap berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Terutama di masa pandemi ini, kita sebagai pramuka harus mendukung program-program pemerintah dalam menangani COVID ini Kak ya. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga imun gitu, tetap patuhi protokol kesehatan seperti itu. Kalau mungkin dari saya tetap semangat untuk teman-teman yang selama ini kegiatannya off. Tetap semangat, udah semangat aja. Semangat aja. Semangat aja. Oke, mungkin itu dulu ya Kak ya. Sekian hari ini, terima kasih untuk Kak Izul udah Sama-sama, datang sudah hari diundang ini. juga. Ya. Sukses untuk kalian berdua. Ya, Amin. terima kasih kisah-kisah inspiratifnya ya. Amin. Selama 15 tahun itu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di rumah. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya, bisa diambil hikmahnya gitu. Yang jelek-jelek dibuang ya, yang baik-baik diterima gitu. Sekian dari kami, dari aku Alisa dan Kak Ginaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.